warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat masih bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Walaupun pada saat ini kita terdampak virus COVID-19 yang sampai sekarang belum kita ketahui kapan akan berakhir, semoga dengan adanya virus ini menjadikan kita orang yang semakin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Rahmat, penyelamat umat, pembawa hidup, berkah dan selamat hingga menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan apabila kalian ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka kalian tidak akan mampu menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Walaupun itu nanti daun-daun yang ada di seluruh alam semesta ini dijadikan sebagai lembarannya, ataupun ranting-ranting dijadikan sebagai penanya, dan bahkan apabila air laut dijadikan tintanya, semuanya itu tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, berbicara tentang nikmat yang telah Allah berikan, kita mengingat kembali firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, sesungguhnya apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah itu akan menambahkan nikmat yang semakin banyak. Tetapi apabila kita kufur akan nikmat yang telah Allah berikan, maka niscaya azab yang Allah berikan itu pedih sekali. Oke, maksud di sini yang dimaksud dengan kufur adalah kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena sebenarnya kita mungkin tidak sadar bahwasanya Allah itu telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, kemudian tangan yang lengkap, fisik yang sempurna, kaki yang bisa digunakan untuk berjalan. Oke, maka dari itu anak-anakku sekalian, dari sini kita akan introspeksi diri masing-masing, bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang sangat melimpah kepada kita. Dan hendaknya kita selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dengan bagaimana kita mensyukurinya? Yaitu dengan senantiasa mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Karena lafaz Alhamdulillah ini ringan diucapkan tetapi berat di timbangan. Oke. Dengan demikian, maka itu akan menjadikan kita insan yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, mengingat hal ini, Ibu ingin menceritakan salah satu kisah dari umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada suatu hari ada seorang pemuda datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pemuda itu berkata, "Wahai Nabiullah Musa, tolong sampaikanlah permohonanku kepada Tuhanmu, bahwasanya aku ingin menjadi orang yang kaya karena aku terlalu lelah hidup miskin terus." Nah, kemudian Nabi Musa menjawab dengan entengnya, "Wahai pemuda, maka perbanyaklah kamu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan." Nah, mendengar jawaban dari Nabi Musa ini, pemuda ini agak marah dan jengkel. Kenapa kok marah dan jengkel? Nah, kemudian dia berkata seperti ini, "Bagaimana aku harus bersyukur sedangkan aku selalu lapar? Kemudian baju yang aku kenakan hanyalah selembar ini dan tak pernah ganti." Kemudian pemuda itu pergi tanpa mendapatkan apa-apa. Nah,
Kemudian di hari berikutnya ada seorang pemuda lagi datang kepada Nabi Musa dan berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah Musa, sampaikanlah permohonanku kepada Tuhanmu, bahwasanya aku ingin menjadi orang yang miskin karena aku terlalu lelah hidup diliputi dengan harta." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Wahai pemuda, maka berhentilah kamu bersyukur kepada Allah." Nah, kemudian pemuda itu menimpali jawaban Nabi Musa, "Wahai Nabiullah Musa, bagaimana aku tidak bisa bersyukur kepada Allah, sedangkan Allah selalu memberikan nikmatnya kepadaku. Allah memberikan aku mata supaya aku bisa melihat pemandangan yang indah. Allah memberikan aku telinga supaya aku bisa mendengarkan perkataan yang baik-baik. Kemudian Allah memberikan aku kedua tangan yang lengkap tanpa cacat supaya aku bisa bekerja mencari makanan yang halal. Dan Allah memberikan aku kaki supaya aku bisa berjalan dalam hal kebaikan. Nah, bagaimana aku tidak bisa mensyukuri nikmat Allah ini? Maka aku tidak bisa jika aku harus berhenti bersyukur kepada Allah." Nah, kemudian pemuda itu pulang. Nah, setelah kejadian ini, maka seterusnya pemuda yang kaya ini terus semakin bertambah kaya dan pemuda yang miskin ini terus semakin miskin. Kenapa demikian? Karena pemuda yang kaya selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan walaupun itu berupa hal sekecil apapun. Sedangkan pemuda yang miskin ini tadi selalu mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Dia tidak pernah menyadari bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan itu begitu banyak dan melimpah. Nah, anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak bersyukur karena sebenarnya di luar sana masih banyak orang-orang yang kelaparan, yang kekurangan makan, sedangkan kita alhamdulillah selalu tercukupi dengan makanan yang sehat, yang bergizi dan tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, kemudian apa hikmah yang dapat kita ambil dari mensyukuri nikmat Allah ini? Pertama, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita dijauhkan dari sifat sombong dan dengki. Kemudian yang kedua, kita akan selalu diingatkan bahwasanya seluruh hal dan seluruh apapun yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita akan selalu diingatkan bahwasanya selalu ada orang yang berada di bawah kita, sehingga kita akan lebih bersyukur dengan keadaan kita saat ini dan menjadikan kita sebagai orang yang selalu berbagi. Berbagi apa? Tidak harus berbagi dalam hal besar, kita bisa berbagi dalam hal kecil, misalkan saja berbagi makanan atau mungkin hanya berbagi segelas air, itu sudah menjadi pahala yang baik bagi kita. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa diamalkan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Apabila terdapat salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.